Saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang, di mana pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Jadi, di sini pencucian uang itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam menipu, memanipulasi semua data-data dari hasil aksi kejahatannya sehingga apa yang dia peroleh dari hasil kejahatannya tersebut dapat diakui seolah-olah sebagai kekayaan yang sah. Atau beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Sutedi 2008 ayat 13 dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian pencucian uang yang disebutkan oleh Fraser mengemukakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses sederhana melalui uang kotor yang diperoleh dari tindak pidana, dicuci atau dimasukkan ke dalam sumber yang sah atau ilegal sehingga pelaku tindak pidana dapat lebih aman menikmati keuntungan yang didapat. Jadi di sini pendapatan atau dana atau uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut dicuci dan dimasukkan ke dalam sumber yang sah sehingga pelaku tersebut lebih aman dalam menikmati pendapatan atau keuntungannya tersebut. Kedua, menurut Sutedi 2008 ayat 14 dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian pencucian uang yang dikemukakan oleh Department of Justice Kanada bahwa pencucian uang adalah suatu metode konversi kekayaan dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut berasal dari tindak kriminal dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pendapatan tersebut dari pemerintah. Jadi di sini seseorang melakukan konversi atau mengubah semua data-data dari hasil pendapatannya itu. Jadi di sini seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut mengubah atau mengkonversi semua data-data dari hasil pendapatannya tersebut dan menyembunyikan sumber pendapatan tersebut dari pemerintah. Menurut Suranta 2010 ayat 47 dalam bukunya yang berjudul Peranan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah terjadinya praktek pencucian uang, memuat pengertian pencucian uang yang dikemukakan oleh Giovanoli atau IBIT adalah suatu proses yang mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Jadi di sini seseorang yang melakukan tindak pidana itu memanipulasi semua data-data dari hasil transaksi yang dia peroleh dari aksi kejahatan tersebut, mengubahnya atau memanipulasinya menjadi sesuatu transaksi yang aman. Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya kepencucian uang yaitu korupsi, penyuapan narkotika, psikotoprika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Jadi, di dalam undang-undang ini sudah mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk dalam aksi kejahatan tersebut jika seseorang melakukan tindak pidana tersebut maka mereka akan dipenjara 4 tahun selama 4 tahun atau bisa pun lebih. Selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab TPPU. 1. Faktor globalisasi. Global berarti menyeluruh, di mana dunia ini tidak lagi dibatasi oleh batas negara. Jadi dalam hal ini terjadi globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya. Yang kedua, faktor cepatnya perkembangan teknologi.
Jadi perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Ketiga, faktor mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal. Keempat, faktor dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim. Seandainya ketentuan ini diberlakukan, maka membuka peluang terjadinya pencucian uang. Yang kelima, faktor munculnya jenis uang baru, yaitu electronic money, merupakan alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu, seperti di sistem perbankan. Yang terakhir, faktor karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Layering adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan. Selanjutnya, modus pencucian uang ada 10. 1. Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecahkan transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Kedua, structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecahkan transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Ketiga, pembelian aset atau barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Keempat, pertukaran barang atau barter, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Kelima, penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana. Keenam, mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. Ketujuh, penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dengan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang. 8. Ultram, yaitu merupakan upaya mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya. 9. Smurfing, yang merupakan upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana. 10. Underground banking, yaitu modus berupa kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informasi yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Bagian E, tahap-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun tahapan dalam proses pencucian uang itu ada 3, yaitu A. Placement. Placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecahkan menjadi satuan yang lebih kecil agar tak mudah dicurigai. Bagian B, learning. Learning adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Ini biasanya dilakukan dengan membeli aset, investasi, atau menyebar uang melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Bagian C, integration. Integration adalah upaya menggabungkan atau memakai harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik dinikmati langsung, investasi ke berbagai jenis produk keuangan,
membiayai bisnis sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Biasanya dilakukan dengan menginvestasikan pada suatu kegiatan penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Unsur-unsur dalam TPPU. Dalam ketentuan pasal 1 angka dalam kurung 1 UU nomor 8 tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud yaitu 1. Unsur pelaku, 2. Perbuatan atau transaksi keuangan finansial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah atau ilegal, seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Nomor 3, merupakan hasil tindak pidana. Secara garis besar, unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif atau actus reus dan unsur subjektif atau mens rea. Unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Selain itu, ada beberapa unsur tindak pencucian uang lainnya yang dapat kita lihat antara lain sebagai berikut. A. Menyamarkan laporan kekayaan dari PPATK. Unsur pertama, terduga pelaku dengan sengaja menyamarkan laporan harta kekayaan dari PPATK. Hal ini bertujuan untuk mengelabui petugas pajak. Selain itu, terduga pelaku juga berupaya mengelabui lembaga terkait untuk menelusuri harta kekayaan pribadi. Bagian B, kenaikan harta secara tidak wajar. Unsur kedua, PPATK memiliki kewenangan untuk mengecek penghasilan tahunan seseorang. Jika ditemukan adanya kenaikan harta secara tidak wajar, bisa saja seseorang tersebut terlibat kasus korupsi atau pencucian uang. Namun banyak contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan PPATK karena memiliki nilai harta tidak wajar. Oleh karena itu, Anda dapat melihat unsur pelanggaran dari jumlah harta yang dimiliki terduga pelaku TPPU. Bagian C, memiliki perusahaan bodong. TPPU biasanya memiliki perusahaan bodong untuk mengelabui petugas. Tujuannya agar uang hasil korupsi dapat diinvestasikan ke perusahaan yang dijalankan sendiri, dan kemudian uang tersebut akan dicuci di perusahaan tersebut. Bagian G, objek dalam pencucian uang. Pencucian uang adalah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan pendanaan teroris. Membuatnya seperti berasal dari sumber yang sah, uang hasil kejahatan dianggap kotor, dan proses mencuci ini dilakukan agar bisa membuatnya terlihat bersih. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Pertama, melalui penggelapan pajak, yaitu memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Dan yang kedua yaitu memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, seperti penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi. Baik, saya akan menjelaskan cara mencegah TPPU, yaitu 1. Peran penyedia jasa keuangan, yang keduanya peran nasabah penyedia jasa keuangan, dan ketiga itu peran masyarakat umum. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga ini. Yang pertama dulu yaitu peran penyedia jasa keuangan, di mana dalam peran penyedia jasa keuangan ini perlu kita terapkan, yaitu menerapkan program anti pencucian uang dengan melakukan customer due diligence. Dengan adanya ini, kita bisa mengetahui
risiko, dan profil dari setiap nasabah. Dan yang menjadi keduanya yaitu melakukan pemantauan dan pengkinian data untuk mengetahui profil dan risiko nasabah yang terupdate. Yang kedua yaitu peran penyedia jasa keuangan. Saya akan menjelaskan juga tahap-tahap yang ada dalam bagian ini. Pertama yaitu wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dengan minimal memuat identitas diri. Keduanya, transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar. Dan secara tegas menolak dana yang tidak jelas asal-usulnya. Tiganya yaitu peran masyarakat umum. Saya juga akan menjelaskan beberapa tahap yang ada dalam peran masyarakat umum. Itu antara lain 1. Tidak membeli harta atau aset yang tidak jelas status kepemilikannya. 2. Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya untuk siapa. Ketiga, tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus perkara TPPU, yaitu saya akan menjelaskan dari kasus PT Jiwasraya pada tahun 2020. Perlu dulu kita ketahui bahwa PT Jiwasraya ini merupakan satu organisasi yang dikelola oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pada kasus PT Jiwasraya ini, total kerugian yang dialami oleh negara adalah 16 triliun. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dan terdakwa disebut melakukan TPPU dengan membayar kasino di Resort World Sentosa sebanyak 487 miliar pada tahun 9 Juni 2017. Sehingga tersangka diancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya tindakan pencucian uang. Nah, di sini yang pertama yaitu merongrong sektor bisnis swasta yang sah. Maksudnya adalah mereka yang melakukan tindakan pencucian uang biasanya menutupi uangnya, salah satunya adalah dengan cara berbisnis. Nah, ketika mereka berbisnis, mereka itu biasanya menetapkan atau membuat harga produk mereka itu berbeda dari harga pasaran atau berbeda dari harga pada umumnya. Misalkan kita ambillah contoh mereka buka bisnis pakaian. Ketika mereka buka bisnis pakaian, harga yang mereka buat itu pasti berbeda dengan bisnis pakaian yang lain. Kalau di toko lain itu mungkin harga suatu baju dengan merek yang sama, ukuran yang sama, kualitas yang sama, mungkin dia 100.000, tapi di toko para pelaku pencucian uang tadi mungkin hanya 70.000 atau 60.000. Nah, itulah kenapa dikatakan ini dapat merongrong sektor-sektor bisnis swasta yang sah tadi. Otomatis ketika harga dari bisnis pelaku pencucian uang tadi lebih murah, konsumen pasti akan lari ke bisnis tersebut. Konsumen pasti akan membeli barang dari bisnis tersebut. Sedangkan bisnis-bisnis tadi yang memang sah, yang memang tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan, itu akan ditinggalkan. Nah, perlahan-lahan kalau ini terus berlanjut, pasti bisnis-bisnis swasta tadi, bisnis yang sah tadi mungkin lama-kelamaan akan bangkrut, bahkan bisa saja tutup. Nah, itulah kenapa dikatakan dia dapat merongrong atau memakan sedikit-sedikit bisnis-bisnis swasta yang sah yang sejenis. Nah, yang kedua adanya atau timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Kalau kita cari dalam KBBI juga, distorsi itu kan suatu penyimpangan. Nah, mereka yang melakukan pencucian uang itu, mereka mendapatkan uang mereka dari hasil kejahatan. Kejahatannya bisa jadi korupsi, terus terorisme, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Ketika mereka mendapatkan uang dari hasil kejahatan tadi, uang-uang tersebut selain dari berbisnis, mereka biasanya menginvestasikannya. Nah, ketika mereka menginvestasikan, mereka itu tidak akan menginvestasikannya di negara kita. Mereka itu biasanya menginvestasikannya di negara lain.
Agar apa? Agar tidak ketahuan oleh badan-badan atau aparat-aparat hukum. Nah, ketika mereka menginvestasikan uang yang mereka dapatkan itu ke luar negeri, dan uang itu pun memang hasil dari kejahatan, otomatis itu dapat menimbulkan atau menyebabkan yang namanya menyebabkan yang namanya ketidakstabilan ekonomi. Nah, itulah kenapa dikatakan pencucian uang itu dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Baik, yang ketiga adalah menumbuh suburkan kejahatan dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan. Maksudnya di sini, pencucian uang itu kan suatu tindakan atau upaya menyembunyikan uang yang didapatkan dari hasil kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan yang dimaksud di sini itu kan sangat banyak. Ketika pencucian uang ini tidak segera diatasi, otomatis kejahatan-kejahatan tadi juga pasti akan meningkat. Misalkan kejahatan itu kan ada misalkan korupsi, ada dia judi, ada juga penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Ketika pencucian uang ini tidak segera diatasi, otomatis kejahatan-kejahatan ini juga akan meningkat. Ketika kejahatan ini meningkat, itu akan menimbulkan risiko atau dampak yang negatif terhadap lembaga-lembaga keuangan. Nah, yang keempat adalah berkurangnya pendapatan negara. Kita misalkan mereka yang melakukan pencucian uang ini mendapatkan dana atau uang itu dari hasil korupsi di bidang perpajakan. Kalau kita tahu kan perpajakan atau pajak itu salah satu sumber pendapatan negara, dan pajak itu biasanya digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas atau infrastruktur. Nah, ketika mereka mengkorupsikan dana-dana tersebut, otomatis ini juga pasti akan berdampak kepada kita, masyarakat, dan akan mengurangi pendapatan negara tadi. Nah, yang seharusnya mungkin pendapatan untuk tahun ini yaitu 100 triliun, dan tetapi dikorupsikan oleh beberapa oknum itu mungkin sampai 20 triliun. Otomatis ini tadi akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi tadi juga dan berkurang pendapatan negara, sehingga untuk pembangunan fasilitas infrastruktur itu tidak dapat efektif. Nah, yang kelima yaitu hilangnya reputasi. Reputasi yang dimaksud di sini adalah ibarat nama baik suatu negara. Ketika di suatu negara, kita ambillah negara kita sendiri, ketika di Indonesia ini sangat-sangat banyak atau sangat-sangat tinggi tingkat pencucian uangnya, otomatis negara-negara tetangga atau negara-negara lain akan memandang negara kita ini adalah negara yang buruk. Ini juga akan berdampak pada ekonomi. Misalkan orang-orang atau para pembisnis yang biasanya menginvestasikan uangnya di sini, di negara kita, otomatis mereka akan menarik itu. Kenapa? Ya, karena mereka pikir untuk apa gitu. Dan toh juga uang yang diinvestasikan itu bisa saja dikorupsikan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pencucian uang. Nah, sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, di sana dijelaskan bahwa pelaku pencucian uang itu dapat dikategorikan dua, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Kalau pelaku aktif ini adalah pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, sedangkan pelaku pasif adalah orang yang dijadikan sebagai tempat penitipan atau orang yang menerima uang tersebut, atau yang membantu si pelaku aktif untuk menyembunyikan uang tersebut. Misalkan kita anggaplah ada dua orang, yaitu A dan B. Nah, A ini adalah orang yang melakukan korupsi. Nah, ketika dia sudah melakukan korupsi, maka dia ingin menyembunyikan uang tersebut. Nah, salah satu cara dia menyembunyikan uang tersebut adalah dengan menginvestasikannya ke si B. Nah, ketika dia menginvestasikan uang tersebut ke si B, dalam tanda kutip mereka ini sama-sama tahu bahwa ya uang tersebut didapatkan dari hasil korupsi. Nah, ketika dia menginvestasikan uang tadi ke si B, maka
Si B di sini dapat dikatakan sebagai pelaku pasif. Nah, pelaku aktif itu dapat dikenakan hukuman atau kurungan penjara paling lama 20 tahun dengan denda mulai dari 5 miliar sampai ke 10 miliar. Sedangkan untuk pelaku pasif itu biasanya akan dikenakan kurungan penjara paling lama 5 tahun dengan denda 1 miliar rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT. Nah, analisis SWOT di sini terdiri dari 4, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Di sini saya akan membahas analisis SWOT berdasarkan pelaku pencucian uang. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, kekuatan di sini maksudnya apa saja yang menjadi kekuatan mereka untuk menjalankan dan melancarkan aksi mereka tersebut. Yang pertama ada faktor kemajuan teknologi dan yang kedua ada kurangnya pengetahuan sumber daya manusia atau masyarakat. Nah, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini kalau kita tahu kalau sekarang itu kita bisa transfer uang kemana saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, inilah yang mereka manfaatkan. Kemajuan teknologi inilah yang mereka manfaatkan untuk melancarkan kegiatan mereka. Mereka mentransfer uang-uang yang mereka dapatkan dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, dan ya sekarang kan sudah ada mobile banking, mereka lewat HP saja sudah bisa mentransfer uang tersebut sampai ke luar negeri. Selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia. Maksudnya di sini kurangnya pengetahuan sumber daya manusia atau masyarakat mengenai pencucian uang, sehingga secara tidak langsung kita masyarakat itu membantu mereka menjalankan aksi mereka. Misalkan lah, kita ibaratkan 2 orang, ada A dan B. A adalah pelaku dan B ini adalah masyarakat yang tidak tahu bagaimana itu pencucian uang. Nah, ketika A sudah melakukan aksi kejahatan yaitu misalkan korupsi, maka dia itu ingin menyembunyikan uangnya dengan menitipkan uang tersebut ke rekening si B. Nah, si B ini karena memang tidak tahu modus pencucian uang, apa itu pencucian uang, bagaimana praktik pencucian uang tersebut, maka ya dia menerima saja dengan lapang. Dia pikir hanya untuk penitipan. Nah, inilah sehingga nanti kalau misalkan dibuktikan, si B ini dapat menjadi pelaku pasif. Nah, itulah mengapa kita juga sebagai masyarakat itu harus memilah-milah dan harus tahu bagaimana itu pencucian uang. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Nah, weakness atau kelemahan bagi para pelaku pencucian uang itu ada 2. Yang pertama mudah terdeteksi dan yang kedua yaitu kurang teliti. Mudah terdeteksi maksudnya di sini apabila transaksi tersebut masih di sekitar Indonesia atau masih di wilayah negara kita dan dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang, itu biasanya akan lebih mudah terdeteksi oleh para pemerintah atau para aparat hukum. Itulah kenapa mereka itu biasanya mentransfer atau menyembunyikan uang mereka itu ke luar negeri agar tidak mudah ketahuan. Nah, yang kedua yaitu kurang teliti. Kurang teliti biasanya ini terjadi oleh beberapa para pelaku. Mereka itu secara tidak sadar atau secara tidak sengaja justru menyembunyikan uang tersebut ke tempat atau ke pihak-pihak yang sebenarnya itulah yang menjadi jalan ketahuannya mereka. Nah, yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang di sini bagi mereka itu juga saya rangkum yaitu ada 2, yang pertama kurang ketatnya undang-undang dan yang kedua adanya pihak yang membantu. Nah, kurang ketatnya undang-undang, kita tahu memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang. Tetapi pencucian uang tersebut biasanya itu harus dibuktikan dulu asal-usul uang tersebut, asal apa kejahatan utama yang membuat mereka bisa mendapatkan uang yang mereka buat untuk pencucian uang. Nah, inilah yang mereka manfaatkan. Mereka karena proses pembuktian pencucian uang ini rumit atau panjang, inilah yang membuat mereka itu merasa tenang saja gitu, merasa bahwa ya itu pasti akan sulit ketahuan. Nah,
Yang kedua yaitu adanya pihak yang membantu. Ini sudah jelas ya. Pencucian uang itu kan biasanya salah satunya satunya itu dengan menitipkan uang itu ke rekening orang lain. Nah, ketika ada orang lain yang membantu mereka sebagai tempat penitipan, sebagai tempat penyembunyian, itu yang membuat mereka itu dapat menjalankan aksi mereka dengan lebih lancar. Nah, sekarang kita masuk ke SWOT strategi. Nah, SWOT strategi ini adalah strategi untuk mengatasi pencucian uang dengan memanfaatkan analisis SWOT yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada 4 strategi yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah strength opportunity. Strength opportunity ini yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghasilkan peluang atau keuntungan di dalamnya. Nah, di sini strength opportunity ini kita bisa membuat strategi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan membatasi transaksi ke luar negeri. Tentunya ini adalah peran pemerintah. Nah, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, maka masyarakat itu tidak akan melakukan atau sembarangan melakukan transaksi yang mereka tidak ketahui atau tidak akan semudah itu menjadi tempat penitipan uang-uang dari para pelaku. Serta yang kedua tadi adalah membatasi transaksi ke luar negeri. Nah, karena kebanyakan dari para pelaku pencucian uang ini mentransfer uangnya ke luar negeri, maka pemerintah juga harus membatasinya agar mereka tidak semena-mena. Nah, selanjutnya adalah weakness opportunity. Kalau strength tadi kita melihat kekuatan. Nah, kalau weakness ini kita melihat kelemahan mereka. Tadi kalau kita sudah lihat di analisis SWOT sebelumnya, salah satu kelemahan mereka itu kan jika transaksi yang mereka lakukan itu masih di Indonesia. Maka dengan itu kita manfaatkan, maka peran pemerintah di sini harus melakukan yang namanya pemantauan secara terus-menerus dan pengkinian data nasabah agar pemerintah dapat tahu, oh nasabah ini begini dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menerapkan yang namanya CDD dan EDD. Nah, CDD itu atau Customer Due Diligence dan EDD adalah Enhanced Due Diligence. Nah, yang ketiga adalah strength trade. Di sini kita memanfaatkan atau membuat strategi berdasarkan kekuatan dan ancaman bagi mereka. Di sini yang berperan utama adalah kita sebagai masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat itu jangan melakukan transaksi jual beli atau transaksi apapun itu yang tidak jelas dan kita tidak ketahui. Nah, kita juga jangan mau jadi tempat misalkan ada orang yang saya mau nitip uang dulu di rekening, kita jangan asal-asal iya boleh gitu. Jadi kita juga harus waspada akan hal tersebut. Dan kalau memang kita curiga bahwa ini adalah transaksi pencucian uang, maka kita bisa melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, yang keempat adalah weakness trade. Nah, weakness trade ini dengan memanfaatkan kelemahan dan ancaman yang mereka punya. Nah, di sini juga yang berperan tentunya adalah pemerintah. Nah, pemerintah bisa membuat undang-undang yang lebih ketat lagi dan pemerintah juga dapat mendirikan lembaga-lembaga yang memang khusus mengatur tentang pencucian uang. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga dan undang-undang yang lebih ketat lagi, maka tentunya tingkat pencucian uang itu akan semakin rendah. Selanjutnya yang terakhir adalah threats atau ancaman. Nah, threats atau ancaman ini membahas mengenai apa saja yang dapat menjadi ancaman bagi mereka, para pelaku, agar aksi mereka tersebut dapat diketahui dan dapat terhenti atau dapat langsung dipidana. Nah, yang pertama yaitu adanya kerjasama di bidang perbankan, terutama dengan pihak luar negeri. Yang kedua, adanya lembaga independen yang mengatur tentang pencucian uang. Nah, yang pertama, adanya kerjasama. Nah, kerjasama di sini misalkan antara pemerintah kita atau negara kita dengan pemerintah negara Amerika. Nah, di sana memuat tentang bahwa ketika ada transfer, baik itu dari Indonesia ke Amerika atau dari Amerika ke Indonesia, maka di sana harus jelas tertera asal-usul dana tersebut dari mana, profil pengirimnya siapa,
dana tersebut dikirimkan untuk apa, untuk siapa, dan digunakan untuk apa. Nah, ketika ada perjanjian kerjasama antara negara kita tadi dengan negara lain atau negara Amerika tadi, maka ini akan mempercepat proses atau mempercepat negara kita itu untuk mengetahui para pelaku-pelaku tadi, karena biasanya para pelaku tersebut kan mengirimkan uang itu kan tidak hanya di Indonesia tapi ke luar negeri. Nah, dengan begitu maka para pelaku tersebut dapat lebih cepat ketahuan. Yang kedua yaitu adanya lembaga independen yang mengatur atau mengawasi tentang pencucian uang. Nah, kalau di negara kita ini kan belum ada ya. Lembaga-lembaga independen itu misalkan kayak KPK. KPK itu kan lembaga yang mengawasi dan mengatur tentang korupsi. Nah, kalau narkotika itu biasanya BNN. Nah, sedangkan pencucian uang ini belum ada. Nah, kalau misalkan sudah ada lembaga independen khusus yang mengatur tentang itu, otomatis sindikat pencucian uang ini akan lebih cepat ketahuan, akan lebih cepat untuk dipidana. Subscribe, like, and follow. Thank you.